والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى وقت أبي محمد بن محمد البدري ثم إلى وقت الأحوال الأبيض المسلمين ثم إلى كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى سيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني ثم إلى خير خليفته شيخنا وجدنا ومولانا محمد أشرف بن عبد الله بلمبيان ثم إلى الشيخ عبد الصمد الفريماني ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم لأن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعين علينا وعلى والدينا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحج المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kemudian daripada ia menyebutkan beberapa hadis ini yang katanya fahadhil umur dallat qat'an ala ibahatis sama wa dallat aidan ala ibahati sama'i sautin nisa idza lam yakun haisu yakhaful fitnah. Artinya kita masih berbicara tentang apa sesuatu yang kita dengarkan. Maka segala perkara ini menunjukkan dalil yang putus atas diharuskan mendengar sama itu. Apa dalil putus? Artinya dalil yang sudah kada kawan diutak-atik. Dalil yang memang Rasulullah sendiri mempraktikkan. Itu arti dalil putus, kada ada lagi untuk bisa dibantah. Karena Rasulullah sendiri yang melakukannya. Atas diharuskan mendengar sama itu. Diharuskan, bahasa kita dibolehkan. Dan menunjukkan pula ia atas harus mendengar suara perempuan apabila tiada ada dengan sekira-kira ditakuti akan fitnah. Nah, jadi ada pengecualian kan? Jadi binian punya dapat fitnah, berarti kan boleh, lawannya boleh. Kawan ini kan yang perempuan di sini budak Rasulullah, budak bukannya, bukan orang yang bukan yang bebas, ini jangan masuk. Dan lagi berkata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, wa kana yawma 'idin yal'abu fihi as-sudan bid-daraki wal hirabi fa imma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa imma kala tastahina tanzurina faqultu na'am fa aqamani wara'ahu wa khiddi ala khiddi wa yaqul dunakum ya bani arfidah hatta ija malaltu qala hasbuki qultu na'am qala fa'ashabi. Artinya, dan adalah orang hitam pada hari raya, padahal bermain ia orang hitam di dalam hari itu dengan perisai dan lembing. Perisai dan lembing, alat kan? Maka terkadang aku memohon akan Rasulullah, ujar Aisyah bin Sidin. Maka terkadang aku memohon akan Rasulullah SAW bahwa aku berkehendak melihat akan dia, orang hitam tadi yang bermain perisai lembing. Dan terkadang mengata Rasulullah SAW bagiku, ujar Aisyah, adakah suka engkau melihat
akan dia orang hitam tadi yang bermain. Nah, maka aku jawab jarak istri beliau, bahkan ya aku hendak melihat presiden jenam bini ya Aisyah. Maka mendirikan Rasulullah SAW akan daku di belakangnya, padahal pipiku di atas pipinya Rasulullah. Ini sih deh. Dan bersabda Nabi SAW bagi orang hitam, nang main tadi orang hitam, yang bermain itu dengan katanya, kata Rasulullah, dunakum ya bani Arfidah, yakni ambil oleh kamu akan bermain hal bani, hai bani Arfidah. Jadi nama kelompok lah. Dan berkata Sayyidina Aisyah, hingga apabila jemu aku, maka sabda Nabi SAW bagiku, memadakah engkau? Artinya sudah sadarlah, bahasa kita biar Nabi menakuni Rasulullah anu bisin. Maka aku kata bahkan ya sadang sudah. Jar Yasin. Maka sabdanya pergilah engkau. Selesai sudah. Nah, jadi ini menunjukkan boleh melihat permainan. Nah, perisai itu permainan udah kayak latihan perang. Tapi ini orang hitam. Sudan orang hitam. Nah, itu dibuktikan kan artinya Rasulullah malah mengajak bini sidin, tapi momennya hari raya, memang hari bersenang bergembira. Jadi yang kita ambil tuh waktunya itu lah. Kadang setiap saat, ada setiap bulan sekali, hari raya. Dan kita ambil hukumnya, dasarnya daripada Rasulullah pernah membolehkan istrinya melihat permainan dari seorang laki-laki orang Sudan yang hitam. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin, kemudian daripada menyebutkan beberapa hadis yang tersebut ini, kata beliau, "Fahadhil hadisu kulluha fis sahihain wa huwa nasun sarihun fi annal ghina'a wal la'ba laisa biharam wa fiha dalalatun ala anwa'ir rakhsi." Artinya, maka segala hadis ini sekaliannya yang tersebut di dalam dua kitab hadis sahih, yaitu Bukhari dan Muslim, dan yaitu nas yang sahih atau nyata pada menyatakan bahwasanya ghina, nyanyian, berlagu, lagu, yakni berlagu dan bernyanyi, dan al-la'bu bermain, yakni bermain-main, pada ketika datang kesukaan itu tiada haram pada waktu hari raya. Ya, kalau hari itu kita boleh raya hari Adha, apa nang cocok, asal jangan nang alat-alat yang dilarang aja lah. Nah, boleh. Rabbana misalnya, nang menggembirakan hati, yang tidak melalaikan hati kita kepada Allah. Itu yang dibolehkan maksudnya. Kita ada penjelasan sih. Adapun kondisi kita ini kada lagi dan itulah. Kita ini bebas waktunya, kada berpilih lagi. Di mana hendaknya digawi. Nah, itu jadi hukum mendatang mengharamkan dan melalaikan kita. Dan di dalam hadis-hadis itu ada beberapa dalil yang menunjukkan atas beberapa bagai permainan yang dimudahkan oleh syara, yakni diharuskan oleh syara, dibolehkan oleh syariat agama. Ada beberapa permainan. Dan lagi berkata Imam Al-Ghazali ta'ala, "Wallahu mubahun walakin lil awam min junuji wal habasyah wa man asbahahum, lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ra'a habasyah yal'abuna fil masjid wa ma ankarahu lima kana fi waqti la'iq bih wa huwa al-aidu wa min syahsi la'ikin bih wa huwa al-habasyah. Na'am, huwa makruhun li jawil manasib li'annahu la yaliku bihim." Nah, ini penjelasan. Nah, Imam Ghazali menjelaskan tentang permainan yang dibolehkan, dan ada orang-orang tertentu yang tidak layak, tidak boleh. Artinya, dan bermain-main itu mubah. Mubah boleh, bahasa kita. Mubah itu bahasa Arab.
Tetapi bagi orang yang awam, yaitu setengah daripada orang yang janzu, yakni orang yang hitam. Pemainnya ini orang hitam. Artinya liur nafsu itu kada menarik dua. Lah, dari aspek nafsu nih kada menarik dua. Ada wah ini kada loh. Nang yokensi itu nang main, ya kan? Nang kaliatan bandan itu. Nah, beda kalau sudah tuh. Artinya kalau mengambil hukum nang ini berarti luput. Dan momennya waktu hari raya. Yakni orang yang hitam dan orang Habasyi memang hitam. Dan yang menyerupai mereka itu orang hitam. Nah, ini bukan orang ya Habasyi tapi hitam juga. Nah. Karena Rasulullah SAW sesungguhnya melihat akan orang Habasyi bermain-main dengan menari dan memalu Rabbana di dalam masjid. Nah, ini pahamnya masjid zaman Nabi kan ada berdinding lagi, masih bebas, masih pasir, makanya ada orang Baduy yang bakambing di dalam masjid karena ada berdinding lagi. Nah, sudah kita baca tuh hadisnya. Ya Nabi biarkan dulu ya bakambing, tuntungakan dulu jangan ya luar biasa loh. Biarkan kalau jadi tangatir atau bakambing itu berjalannya berciciran kita. Nah, itu hikmahnya Nabi itu menakut orang. Nah, dan kita bisa memukuli langsung dalam melanggarnya bakambing. Nah, karena dahulu itu kan ada banu lagi, kada berbentuk masjid itu. Nah, belum lagi. Jadi menang di dalam masjid, tentang bahasa masjid ini kada ayah wah ini. Dan memalu Rabbana di dalam masjid, padahal tiada ia Nabi menegur akan dia yang bermain tadi. Tatkala bahwa ada ia permainan itu pada waktu layak dengan dia yang bermain, yaitu pada waktu hari raya. Nah, ini jelaskan. Dan daripada orang yang layak dengan dia menonton itu tadi, yaitu orang Habasyi, orang Hiram dan barang sebagainya, hanya seumpama itu. Nah, ini tetapinya ada, tetapinya yang kita ambil. Tetapi permainan itu makruh, sekurang-kurangnya makruh hukumnya. Arti makruh apa? Syai'un karihullah wa rasul, itu definisinya atau takrifnya. Sesuatu yang Allah tidak suka dan Rasulullah kada katuju. Nah, berarti jangan tuh kita teman Allah kepada katuju, Rasulullah kada katuju, jangan kita sebagai umatnya. Permainan itu makruh bagi orang yang mempunyai martabat yang mulia, orang yang punya iman. Orang yang punya iman itu walaupun sedikit itu mulia di sisi Allah. Maksudnya, kayak apapun hebatnya orang kafir, teknologi yang didapatnya itu bukan mulia. Makanya kita kan boleh memuji orang kafir. Kita boleh memuji orang Islam walaupun bagaimana maksiatnya, tapi ada iman. Karena kayak apapun orang kafir itu dia pasti penghuni neraka. Dan mereka berkata dalam Al-Quran, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, katanya. Kada tahu aku orang kafir, kukira aku ini jadi tanah aja mati. Akan itu penyesalan mereka, padahal mereka orang yang membuat sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu kita tidak boleh memuji, kita hanya menikmati teknologinya, hanya memakai seperti lampu kita pakai. Hati-hati kita, kan? Jangan sampai meremehkan orang Islam, walaupun dia berbuat dosa tapi ada iman. Iman itu yang menjadi nilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mempunyai martabat yang mulia, karena bahwasanya tiada layak dengan mereka itu yang mempunyai martabat mulia, orang yang beriman. Seperti kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, li'annal hasanatil awami sayyatul abrar, wa hasanatil abrari sayyatul muqarrabin. Artinya, karena kebaikan orang yang awam itu kejahatan bagi orang yang abrar. Orang yang abrar itu orang yang ahli ibadah.
Kalau orang ahli ibadat menuntun dan melupakan hatinya, dia berdosa. Kalau orang awam biasa, seharian kamu nontonnya kan dia ingat Tuhan Allah Ta'ala. Hanya berlebihan aja. Nah itu maksudnya dianggap kebajikan tadi. Karena di situ ada mencuri, ada menyakiti orang, coba bermain. Dianggap kebajikan karena kada membuat dosa. Itu kebajikan bagi orang awam. Tapi orang yang abrar, orang yang ahli ibadat, kada cocok di situ. Berapa waktu? Sedangkan waktu itu ditanya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Tafsirnya azimin. Berapa banyak? Demi waktu banyak manusia yang rugi sangat besar nanti di dunia dan di akhirat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bis sabr wa tasaddaqu bil sabr. Nah itu maksudnya. Dan kebajikan orang yang abrar itu kejahatan bagi orang yang muqarrabin. Nah, bagaimana ini? Kebaikan orang yang ahli ibadat itu masih menjadi kejahatan bagi orang yang dekat dengan Allah. Di mana ilahnya sebabnya? Karena orang yang abrar masih beribadat itu karena kemampuan dan daya upaya yang dipakai. Ya kan? Tidak menerjemahkan la haula wala quwata illa billah. Orang muqarrabin dia sudah diliputi oleh nur dan cahaya Allah SWT, sehingga dia beribadat betul-betul memakai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbedaannya. Mudah-mudahan kita dengan berkat membaca Allah dapat memberikan topik lain-lain. Jadi kebaikan orang abrar ahli ibadat itu masih kejahatan bagi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan orang sufi muqarrabin ini saudara, orang yang sudah diliputi nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa fil jumlah, dia kesimpulan. Wa fil jumlah was-sama'u muhayyijun lima fil qalbi. Fa in kana fi qalbihi 'ishqun mubahun fatahyijuhu jaisun wa in kana haraman fatahyijuhu ghairu jais bi. Hadza fi sama'i ahli al-ghaflah. Amma sama'u arbabil qulub alladziina istaharu bihubbillahi ta'ala wa syauqi ilaihi wa humul ladzina la yanzuruna ila syai'in illa wa yarawnahu fi wa la yaqra'u sam'ahum syai'un illa sami'u min aw fihi fasama'uhum muakkidun lil hubbi wal ishqi muhayyijun lisyauq pamuri zina dal qalb wa mustakhrijun lidurubi minal mukasyafat wal mulatafat wa la yuhitu bil wasfi biha ya'rifuha man zaqaha wa yunkiruha man kulla hissuhu an zawqiha wa tusamma hadhil ahwalu bilisani sufiyah wujdan wa amma sama'ul ladzi yazidu fi hubbillahi ta'ala wa syauq ilaihi illam yu'adda minal fara'id fala aqalla min an yakuna minal mubahat. Ini penjelasan Imam Ghazali tentang jumlah atau kesimpulan sesuatu yang kita dengar itu tergantung disiplin ilmu kita masing-masing. Dan hasil daripada perhimpunan yang tersebut itu, kata Imam Ghazali, maka bahwanya sama itu, tadi samanya sesuatu yang kita dengar, ya, menggerakkan bagi barang yang di dalam hati. Kalau pendengaran itu menggerakkan, menyentuh perasaan kita untuk selalu ingat kepada Allah, maka itu boleh, dan itu yang kita cari. Maka jikalau ada di dalam hatinya asyik, orang asik bejikir, kada tahu apa lagi bejikir apa asik. Asyik ini bahasa Arab, tapi bahasa kita sudah kita tahu asyik itu asik dengan macam-macam, asik dengan Allah, berzikir, asik dengan dunia, dengan dunianya, iyalah. Jadi asik itu bisa aja kita terjemahkan bermacam-macam, apa yang diasikinya.
ada di dalam hatinya asyik akan sesuatu yang mubah, maka yaitu harus seperti menggerakkan sama, memfokuskan pendengaran sama. Pendengaran itu asyik akan istrinya misalnya, asyik memandang istrinya. Adalah ingat ulama ini, ketika asyik memandang istri, ini perumpamaan. Asyik sedang memandang istri, atau asyik sedang mencintai, atau asyik sedang marahnya, ya, itu asyik dikatakan. Atau gundiknya, gundik bahasa dahulu lah, membantu. Maka yang demikian itu yaitu harus, maka itu dibolehkan asyik ketika mendengar sesuatu. Berarti ini asyik yang positif. Maka hukumnya harus. Dan jika ada di dalam hatinya itu asyik akan sesuatu yang haram, nah ini akan boleh. Lagu dan pendengaran seni itu mengasyikkan, tapi mengakibatkan kita lalai dengan Allah. Berarti ini haram hukumnya. Maka menggerakkan hatinya dengan sama itu, yaitu tiada harus seperti menggerakkan sama itu akan asyik, ia akan istri orang atau akan gundik orang. Nah, seperti kita memandang istri orang asyik, tapi itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Nanti itu mendatangkan dosa. Atau asyik akan muda belia, maka mendengar akan sama, yang menggerakkan yang demikian itu haram, lagi tiada harus hukumnya. Ini adalah sama ahli gaflah. Gaflah itu orang akan ingat Allah Ta'ala. Nah, itu disebut dalam Al-Quran, banyak kalimat gaflah itu. Dalam Al-Quran dia tanya larangannya surah Al-Anfal, wala takun minal ghafilin. Gaflah itu bahasa kita. Janganlah kamu menjadi orang yang selalu lupa dengan Allah. Gaflah. Akibat mendengarkan permainan, kita kan ingat Allah, asyik memandang permainannya, asyik tadi bang, keelokannya dan sebagainya, sehingga lupa dengan sang pencipta. Haram. Ini adalah sama ahli gaflah, yakni orang yang awam, yang lalai akan zikrullah ta'ala dan akan akhirat. Padahal masgul di dalam hatinya itu dengan dunia. Nah ini haram. Boleh namanya. Lagi waktu sampai sudah. Makanya itu kita kalau pengantinan tuan rumah itu lagi sampai waktu memandang. Nanti paling tidak menghormatin. Sembahyang udah apa sudah banyak. Karena ini ancamannya luar biasa dalam surah Al-Maidah ayat 58 kalau pada salah. Kita buka masing-masing terjemahnya kalau pada salah. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhazuha huzwa wa la'iba, kata Allah. Apabila kamu memanggil, ini ajan maksudnya. Apabila kamu memanggil kepada manusia untuk salat, ittakhazuha huzwan wa la'iba, maka orang-orang yang mendengar itu menjadikan panggilan itu mengejek dan bermain, menganggap bermain-main. Menganggap bermain-main dan mengejek lagi. Artinya mengejek itu apa? Kada tahu-tahu, menganggap biasa. Bi'annahum qaumul la yaqilun, kata Allah. Ketahuilah, mereka tak orang yang tidak sadar. Bahasa kita, orang yang kada bakal jalan tangan, kada tahu bahkan pada aku yang menjadikan nama manggilnya aku, kata Allah. Itu surah Al-Maidah ayat 58. Ancamannya besar. Ini disamakan oleh tafsir Ibnu Katsir, orang ini seperti sifat syaitan. Karena syaitan itu pelajar kan lari dia. Pelajar lari. Artinya orang yang tidak menjawab ajan berarti kayak syaitan. Hadhihi sifatu atba' syaitan allazi adbarahu, kalimat dalam tafsir seperti itu. Ini adalah sifat praktik syaitan yang menggunakan ajan. Syaitan itu lari bahkan anehnya hisasun daratun, tekantuk lagi dalam tafsir. Nah, orang-orang yang tidak menjawab ajan, masih sibuk dengan permainannya,
100% sifat setan masuk pada orang itu. Silahkan baca surah Al-Maidah ayat 58 terjemah. Jadi ancamannya luar biasa. Belum lagi ayat-ayat yang lain yang menjadikan permainan itu sebagai Tuhannya pada saat dia mendengar ajan kan menjawab, maka itulah Tuhannya. Itu ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Jadi kita hati-hati, mudah-mudahan dengan mendengar kita membaca bersama ini akan mengetuk keimanan kita sehingga kita berhati-hati tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan melalaikan. Sebab umur tidak dilalaikan, ya kan? 1 detik pun umur tidak dilalaikan. Kita khawatir kalau umur kita pada saat melalaikan datang maut kepada kita. Itu yang paling kita khawatirkan. Kematian yang su'ul hati. Makanya kita sering berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bisudaqah khatimah. Jangan tadi dibaca itu doa kita. Biha kemana kembalinya? Bisa dikembalikan dari ajan sampai terakhir kita berdoa. Berapa isinya? Berkat itu ya Allah jadikanlah kita husnul khatimah. Atau kembalinya kita kepada rahmat dan syafaat Rasulullah. Itu di biha itu. Makanya kita harus memahami Allahu biha, biha dari ajan sampai terakhir berdoa. Itu isinya. Dengan itu mudah-mudahan Allah menjadikan kita husnul khatimah. Yang tadi baca, renungkan itu. Itu permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sama arbabul qulub, yakni orang yang ahli batin. Nah, ini ahli batin. Ahli atau disebut tasawuf, arbabul qulub. Yang masgul hatinya itu dengan zikrullah ta'ala dan mahabbah akan Allah ta'ala dan asyik akan dia Allah ta'ala. Dan mereka itulah yang tiada melihat kepada sesuatu melainkan melihat dengan mata hatinya akan kenyataan Allah Ta'ala, yakni syuhud ia akan perbuatan Allah Ta'ala dan akan sifatnya dan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi yang disebut apa tadi? Abrar Sayyidul Muqarrabin. Kebaikan orang yang abrar itu masih maksiat bagi orang yang muqarrabin. Ini orang muqarrabin nih. Orang pinandu sudah. Dan tiada mendengar mereka itu akan sesuatu melainkan mendengar ia akan sesuatu itu daripada Allah Ta'ala atau di dalam kenyataan zat Allah Ta'ala dan sifatnya dan af'alnya Allah. Maka sama mereka itu meneguhkan, yakni menguatkan bagi kasih akan Allah Ta'ala dan asyik akan dia Allah Ta'ala yang menggerakkan bagi sayang kepadanya Allah. Maka sama itu menterbitkan mahabbatullah Ta'ala daripada dalam hati mereka itu. Seperti pemukul batu api itu menterbitkan api yang di dalam batu api itu. Setelah pukul kan batu timbul api. Mereka setelah mendengar itu timbul mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sama mereka itu yang ahli batin itu mengeluarkan dari dalam hati mereka itu akan
beberapa bagian daripada ilmu mukasyafah dan ilmu rahasia yang sir yang tiada dapat diliputi dan tiada dapat dihinggakan oleh seseorang yang mensifatkan akan dia. Ilmu mukasyafah apa? Orang akan melihat, sidin melihat. Orang akan mendengar, inya bisa mendengar. Itu artinya mukasyafah, dibukakan Allah langsung. Maka mengetahui akan dia oleh orang yang mempunyai zauq dan mungkir atau mengingkari akan dia oleh seseorang buta mata hatinya dan buta panca inderanya yang batin daripada mendapat akan pendapatan dengan ilmu mukasyafah dan ilmu rahasia yang halus-halus itu, dan dinamakan hal itu pada istilah lisan ahli sufi akan wijdan. Nah, wijdan lah. Jadi orang pikir orang tauhidnya membantah nih. Nah, karena itu dianggap maksiat kan. Karena orang-orang pikir itu memikirkannya halal haram. Ya kan? Pahala dosa. Ada orang sufi sudah bebas itunya, artinya sudah ilmu sudah. Dia apa yang dia dengar itu karena yang mendengar itu bukan inya. Dia sudah menggunakan semua sifat-sifat Allah dan dia panah pada sifat basariahnya. Panah pada sifat basariahnya. Dia tidak merasa lagi mempunyai sifat. Nah itu memang kita sulit mengikuti mereka itulah, karena sesuai dengan amaliyah mereka, sesuai dengan disiplin ilmu mereka, yaitu para aulia Allah. Apa yang dilihatnya dari semua permainan itu menunjukkan sifat Allah dan af'al Allah. Itu yang dipandangnya. Itu perbedaannya yang kita memandang. Semua yang terjadi di alam semesta, apapun dirinya, apapun orang lain, itu yang dilihatnya sifat dan af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesuatu sama yang menambahi ia akan cinta Allah Ta'ala dan menambahi akan sayang kepadanya itu, yaitu jikalau tiada dibilangkan akan dia setengah daripada segala yang dipardukan, maka tiada kurang sedikit bahwa dibilang akan dia setengah daripada segala yang mubah atau yang sunat. Jadi maksudnya bukan masalah fardu lah. Kalau fardu kita berjalan sudah ada masalah. Ini masalah mubah. Dari mubah itu bisa membangkitkan hatinya lebih cinta dan lebih asyik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang bisa cepat mendekatkan kepada Allah memang kita dari amalan sunnah. Kalau wajib sama maghrib 3 isya adalah melayu. Jadi seseorang itu bisa cepat untuk sampai hatinya pinanduan Allah dengan amalan sunnah. Itu di Al-Quran disebutkan walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Itu dadanya. Setiap jin dan manusia itu derajatnya akan berbeda-beda tergantung amaliyah sunnahnya. Karena Allah tidak akan lalai mencatat sedikit apapun kebaikan akan tercatat, sedikit apapun kejahatan akan tercatat. Nah, dari sunnah. Tetapi syaratnya yang wajib tidak boleh salah, harus betul-betul sempurna. Ada lagi hadisnya itu kan khusus itu. Ini Al-Qur'annya dulu. Walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan sesuatu sama yang menambahi akan cinta Allah Ta'ala dan menambahi akan syauq kepada Allah Ta'ala itu, yaitu jikalau tiada dibilangkan akan dia setengah daripada segala yang diperlukan. Artinya ada yang perlu masalahnya. Maka tiada kurang sedikit bahwa dibilangkan akan dia yang mengasihkan tadi setengah daripada segala yang mubah atau yang sunnah. Nah ini. Dan tiap-tiap sesuatu yang membawa kepada kasih akan Allah Ta'ala itu, yaitulah yang sebaik-baik yang dituntut oleh syarak
dan yang dituntut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan doanya Nabi, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuni ila hubbik. Bagus dibaca doanya. Ini doa Nabi. Apa artinya? Wahai Tuhanku, ujar Nabi, beri rezeki olehmu akan daku, kasih akan dikau, dan kasih seseorang yang kasih akan dikau, dan kasih seorang yang menghampirkan kepada kasih akan dikau. Nabi berdoa itu pada Sidin Sultan. Nah, apa contoh ini maksudnya? Sidin memberikan contoh. Istighfar Nabi, padahal Nabi tidak berusaha memberikan contoh. Nabi aja membaca, Nabi aja beristighfar. Apalagi kita nggak ada jaminan. Banyak yang membaca doa nih. Disuruh meminta anugerah olehmu akan ada punya Nabi, kasih akan dikau. Pertama, berikan sesuatu yang selalu aku cinta wantian ya Allah. Itu doanya. Dan kasih seseorang yang kasih akan dikau, dan aku anugerahkan kawan teman yang dia selalu kasih engkau. Jadi ulun tahu umpan juga kasihnya bakawan nang ketujuan Allah Ta'ala. Dan kasih seseorang yang menghampirkan kepada kasih akan cariakan kawan ulun. Ini doanya nih maksudnya nah, kawan nang pian tuh, kawan itu nang ketujuan pian. Jadi ulun tahu umpan juga para kawan pian. Nah itu maksudnya nah, doanya bagus benarnya. Jarang tak baca nih, tapi bila abang baca-baca akhirnya dirubah. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuna ila hubbik. Itu perubahan anunya lah bila seorang ini baca. Tapi ujar ulama biar ini juga insyaallah nama amin akan dapat juga. Nah, nomor 2 itu memang ada adabnya lah. Jadi harus habis dulu teksnya tuh nah. Dibaca satu persatu baru ditambah baru ada adabnya berdoa sampai akhir. Nah, berapa menit tadi? Nah, 4 menit masih kau baca sedikit. Dan adapun hakikat al-wujudu, ini kalimat al-wujudu orang-orang sufi lah, kalimat al-wujudu itu bahasa Arab. Maka yaitu menyebutkan akan dia kalimat itu oleh Imam Ghazali Ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin dengan katanya, al-wujudu ibaratun an halati yusmiruha as-sama wa huwa al-wujudu akibas sama yajiduhu al-mustami'u min nafsihi wa tilkal halatu la tahlu min qismain fa innaha imma an tarja ila al-mukasyafat wal musyahadat allati hiya min kibalil qulub wa tanbihat wa imma an tarja ila tagayyuratin wa ahwalin laysat minal ulum bal hiya kasyaf wal khawf wal huzni wal qalaqi was surur wal asad wan nadam wal bas wal qab wa hadhihi ahwalun yuhayyiduha as-sama'u aw yuqawwiha. Artinya al-wujudu itu yaitu ibarat daripada hal yang mengadakan akan dia oleh sama dengan sebab pendengar. Dapat kena al-wujudu kita mendengar. Nah, pada kita dengar tadi nampilannya mengasyikkan oleh Allah itu dapat kena. Bila mengasyikkan oleh dunia sebaliknya kena. Yang di dalam hati yang jadi daripada sebab mendengar akan sama, dan yaitu wujudu yakni khatir yang baru datang kemudian khatir yang baru datang kemudian daripada mendengar sama. Dengan mendengar sama tadi lalu dalam hati asik dengan Allah, asik dengan Rasulullah misalnya. Itu wujud namanya al-wujudu itu namanya. Nah, yang diperoleh akan dia oleh orang yang mendengar akan sama itu daripada dalam hatinya. Dan hal yang demikian itu tiada sunyi daripada dua bagian. Maka bahwasanya ada kalanya bahwa ia kembali kepada mukasyafah, melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang, dan musyahadah, menyaksikan.
yaitu setengah daripada membetuli akan beberapa ilmu rahasia yang dibukakan Allah Ta'ala di dalam hati, dan setengah daripada beberapa penjagaan daripada Allah Ta'ala. Dan ada kalanya bahwa kembali kepada beberapa perbuatan dan kelakuan yang di dalam hati, seperti asyauq, rasa cinta, yakni asyik, dan al-khawf, rasa takut, yakni takut, dan al-husnu, yakni duka cita, dan al-qalaq, yakni kesusahan yang di dalam hati, dan al-surur, yakni kesukaan, dan al-asab, yakni duka cita daripada rindu, dendam, dan al-nadmu, yakni menyesal, dan al-bastu, yakni luas hati, dan al-qalbu, al-gabdu, yakni picik atau sempit hati. Dan segala awal ini, yakni segala kelakuan ini, menggerakkan akan dia oleh sama atau menguatkan akan dia. Nah, jadi ini kesimpulannya dari mempelajari. Jadi bermacam-macam di dalam hati kita itu dari sebab mendengar, bermacam-macam. Ada merasa sedih, ada merasa picik, ada merasa senang, ada merasa puas, merasa nyaman dan sebagainya. Itu tergantung apa yang kita dengar, yang masuk ke hati kita. Sampai ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini tentang pendengaran kita, jadi tergantung kita. Apabila kita anggap dan merasa nanti kita itu nyaman dan bagus dan selalu ingat kepada Allah, maka itu awalnya didengarkan. Tapi kalau sesuatu yang kita dengar itu melalaikan kita dan membuat kita kepada Allah, maka kita berupaya melawan itu untuk tidak mendengarkan, supaya nilai waktu kita dan anggota tubuh kita tidak menjadi pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan memberikan taufik dan hidayah kepada kita barataan, dan mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita, dan dosa istri kita, dan dosa guru-guru kita, dan dosa orang tua kita, dan dosa muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ja'alna ya Allah min ibadika al-mukhlasin, min ibadika asy-syakirin, min ibadika as-sabirin, min ibadika adh-dhakirin, min ibadika al-muqarrabin, min ibadika as-salihin, min ibadika al-mu'minin bi haqqi 'ala majlis bi rahmatika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina